Sejarah dan isi Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari tahun 1755, siasat licik VOC memecah Mataram. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC, pihak Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Isi Perjanjian Giyanti yang ditandatangani di Dukuh Kerten, Desa Jantiharo, Karanganyar, Jawa Tengah, salah satunya membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Sehingga sejak saat itu Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Lahirnya Perjanjian Giyanti dipicu adanya suksesi Kerajaan Mataram yang mendapat campur tangan VOC. Pertikaian itu melibatkan 3 calon pewaris Kerajaan Mataram, yakni Pangeran Prabusyuyasa Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik, sama-sama putra dari Amangkurat keempat, penguasa Mataram periode tahun 1719 sampai tahun 1726. Sementara Raden Mas Said adalah putra Pangeran Arya Mangkunegara, putra sulung Amangkurat keempat. Arya Mangkunegara yang seharusnya meneruskan tahta Amangkurat keempat justru diasingkan ke Sri Lanka. Raden Mas Said juga mengklaim berhak dengan tahta Mataram sebagai salah satu cucu Amangkurat keempat, atau keponakan Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi. Namun dalam perjalanannya VOC justru menaikkan Pangeran Prabasuyasa atau Pakubuwana II sebagai raja. Susuhunan Pakubuwana II tahun 1745 sampai tahun 1749, kemudian memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta dan berdirilah Kasunanan Surakarta. Naiknya Pakubuwono II yang didukung VOC mendapat perlawanan dari Pangeran Mangkubumi yang berkoalisi dengan Pangeran Sambernyawa. Sebagai memperkuat jalinan kerjasama itu, Mangkubumi menikahkan putrinya dengan Pangeran Sambernyawa. Perlawanan Mangkubumi dan Sambernyawa melalui perang gerilya di sejumlah wilayah Jawa merepotkan Pakubuwono II dan VOC. Pada tanggal 20 Desember tahun 1749, Pakubuwono II meninggal dunia. Situasi ini dimanfaatkan Pangeran Mangkubumi untuk mengklaim tahta Mataram Islam. Namun klaim Pangeran Mangkubumi tidak diakui oleh VOC yang justru menunjuk putra Pakubuwono II bernama Raden Mas Sujadi menjadi Pakubuwono III. Dalam menghadapi pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa sekaligus, VOC merasa kesulitan. VOC lantas melakukan taktik politik pecah belah untuk memisahkan kedua pangeran tersebut. Pada tahun 1752, rencana VOC berhasil dengan Pangeran Sambernyawa menghentikan kerjasamanya dengan Pangeran Mangkubumi dan memilih berjuang sendiri. Akhirnya VOC dapat merayu Pangeran Mangkubumi agar berunding setelah pecah kongsi dengan kubu Pangeran Sambernyawa. VOC saat itu berjanji untuk memberikan sebagian kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono II. Menurut dokumen register harian milik N. Harting,
Gubernur VOC untuk Jawa bagian utara itu berangkat menuju Semarang pada tanggal 10 September tahun 1754 untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan khusus tersebut dihadiri oleh Pangeran Mangkubumi, Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Rangga. Sementara, Harting didampingi oleh Brenton, Kapten Donkel dan Fawkes. Pada 22–23 September tahun 1754, perundingan pertama digelar oleh VOC dengan mengundang Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi dalam satu perundingan. Perundingan itu membahas pembagian wilayah, gelar yang akan digunakan, hingga terkait kerjasama dengan VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755 perundingan mencapai kata sepakat dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Berikut 9 poin Perjanjian Giyanti. 1. Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalagang Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah dengan separuh dari Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. 3. Sebelum Pepatih Dalem, Riksbesturder, dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur. Pepatih Dalem adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur. 4. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Pepatih Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. 5. Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang memihak VOC dalam peperangan. 6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwana II kepada VOC dalam kontraknya tertanggal tanggal 18 Mei tahun 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 rial tiap tahunnya. 7. Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwana III sewaktu-waktu jika diperlukan. 8. Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. 9. Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Perjanjian ini dari ditandatangani oleh N. Harting, W. H. van Ossenbusch, J. J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Fawkes. Dampak Perjanjian Giyanti adalah mengakhiri dinasti Mataram Islam sebagai kerajaan independen. Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti membagi wilayah kedua kerajaan tersebut dengan dibatasi oleh Kali Opak. Sebelah timur Kali Opak menjadi wilayah kekuasaan Surakarta, sementara sebelah barat Kali Opak merupakan wilayah. Dalam perjalanannya,
Trah Mataram, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta akan terpecah kembali dengan lahirnya Kadipaten Mangkunagaran dan Kadipaten Paku Alaman.